Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, masih mengenai nasi Padang, di mana potret rumah makan Padang, stiker lisensi Ikatan Keluarga Minang atau IKM menyeruak di media sosial. Netizen menganggap hal tersebut sebagai rasisme kepada penjual nasi Padang non-Minang. Untuk membahas hal ini, sudah bergabung bersama dengan kami, Andre Rosiadi selaku Ketua Harian dari DPP Ikatan Keluarga Minang. Selamat siang, Bang Andre. Selamat siang, Sheila dan Rihana. Bang Andre, ini viral loh di media sosial mengenai lisensi Ikatan Keluarga Minang. Ini gimana ceritanya, Bang? Ya, ceritanya kan permasalahan ini muncul, ya. Ini ada dua hal yang berbeda ya. Antara satu soal kejadian Cirebon dan lisensi IKM. Yang pertama kan kejadian terjadi soal razia yang dilakukan oleh paguyuban rumah makan Padang di Cirebon. Nah, ini yang kita sayangkan, kenapa hal ini bisa terjadi ya, dan ini tidak boleh terjadi gitu. Karena siapapun boleh berhak menjual masakan Padang, ya, memasak dan menjual masakan Padang. Karena sekali lagi masakan Padang ini sudah menjadi kekayaan kuliner Indonesia. Jadi ini udah ciri khas kekayaan kuliner bangsa Indonesia dan sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Jadi siapapun berhak untuk menjual. Jadi tidak ada larangan. Nah, kejadian di Cirebon ini patut disayangkan dan alhamdulillah sudah bisa diselesaikan oleh aparat kepolisian. Itu yang pertama. Nah, hal yang berbeda gara-gara kasus Cirebon mulailah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ada isu rasis ya, bahkan mulai mempertanyakan lisensi yang dikeluarkan Ikatan Keluarga Minang. Nah, lisensi Ikatan Keluarga Minang itu sudah dilakukan dalam 2 tahun sampai 3 tahun belakangan, bahwa lisensi ini dikeluarkan atas permintaan masyarakat, atas permintaan pemilik restoran Padang. Jadi bukan IKM yang memaksakan, tapi memang atas permintaan restoran Padang yang ingin diberikan lisensi bahwa cita rasa mereka sesuai dengan cita rasa asli ya, masakannya sesuai dengan cita rasa yang ada di kampung. Dan ini hanya sebatas cita rasa, bukan harus restorannya dimiliki oleh orang Minang. Jadi sehingga lisensi ini tidak pernah dipermasalahkan dalam 3 tahun terakhir ini, karena siapapun baik orang Minang maupun non Minang pemilik restoran boleh mendapatkan lisensi ini ya, hanya berdasarkan cita rasa, dan lisensi ini didapatkan secara gratis, sehingga lisensi ini tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat selama 3 tahun ini, karena siapapun berhak mendapatkan lisensi ini kalau memang meminta kepada IKM agar dicek cita rasa dan kebersihan mereka, sehingga kita berikan lisensi. Jadi lisensi ini gratis dan lisensi ini bisa didapatkan oleh siapapun pemilik restoran Padangnya, baik orang bersuku Minang maupun di luar suku Minang. Sehingga selama 3 tahun terakhir ini tidak pernah muncul permasalahan soal lisensi ini. Karena lisensi ini tidak paksaan dan tidak membatasi kepemilikan sukunya, dan juga gratis, dan biasanya ini lisensi ini diberikan kepada restoran Padang yang meminta. Seperti itu, Mbak. Nah, tiba-tiba kejadian Cirebon ini lisensi ini dipermasalahkan dan seakan-akan rasis. Padahal lisensi ini bisa didapatkan oleh restoran Padang yang juga pemiliknya bukan orang Minang. Jadi tidak ada lisensi ini lisensi rasis. Ini soal hanya sebatas cita rasa. Pemilik restoran dan juga juru masaknya pun boleh bukan orang Minang, itu bisa diberikan lisensi. Seperti itu, Mbak. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan supaya informasi ini bisa didengarkan secara utuh dan tidak berkembang kepada hal-hal yang tidak perlu. Seperti itu. Ya baik. Bang Andre tadi sempat ada menyinggung ya kalau misalkan stiker ini gratis, tapi kami tadi sempat mendapatkan informasi kalau di Malang stiker ini tuh bayar, Bang Andre, sekitar 120.000 atau 140.000 begitu. Nah, tanggapannya seperti apa, Bang Andre?
Jadi kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang itu menggratiskan stiker ini. Dan stiker ini uh, tidak dipungut bayaran. Kalau ada para pihak yang memungut bayaran, nanti saya cek, tolong minta di WA saja ke saya, restoran Padang mana yang dipungut, siapa pemungut biaya, nanti kami akan telusuri dan ambil tindakan tegas seperti itu. Karena sekali lagi ini gratis ya, tidak dipungut bayaran sama sekali. Dan ini sudah berjalan selama 3 tahun dan baik-baik saja, lancar-lancar saja, aman-aman saja, dan tidak membatasi kepemilikan restoran ini harus milik orang Minang atau tidak. Jadi asli Minang itu sebatas cita rasa. Karena banyak juga konsumen yang komplain, ngakunya restoran Padang, tapi rasanya antah berantah. Itu juga banyak dan perlu dipahami juga. Sehingga mereka menuntut tolong dong diberikan lisensi supaya kami tahu yang mana cita rasanya yang lebih terasa bumbunya. Jadi hanya sebatas itu, Mbak. Tidak ada pelarangan atau pembatasan soal kepemilikan ini atau harus orang Minang atau tidak. Ini hanya sebatas cita rasa. Jadi yang punya lisensi ini boleh ya dan bisa pemilik restoran Padang yang bukan orang Minang. Jadi lisensi ini diberikan kepada restoran Padang manapun yang meminta berdasarkan cita rasa, bukan berdasarkan kepemilikan. Seperti itu. Oke. Tapi Bang Andre, ini untuk mendapatkan stiker tersebut, apakah hanya mendaftar kemudian diberikan stiker atau harus dicoba dulu rasanya ini lolos verifikasi atau gimana nih Bang Andre? Iya, standarnya sederhana sekali. Biasanya pemilik restoran itu akan menghubungi IKM setempat ya. Ikatan Keluarga Minang ini kan organisasi perantau yang ada di berbagai kota kabupaten yang ada di Indonesia. Hampir di seluruh daerah Indonesia ada. Bahkan cabangnya di luar negeri pun ada. Nah, biasanya pemilik restoran itu menghubungi pengurus IKM setempat, lalu pengurus IKM setempat memverifikasi cita rasanya, ya kalau memang cocok, bumbu dan cita rasanya sesuai dengan rasa, dalam tanda kutip ya, rasa kampung kita, ya tentu diberikan lisensi ini. Dan lisensi ini diberikan secara gratis tanpa melihat siapa pemiliknya. Ya, perlu saya tegaskan lagi, tanpa melihat siapapun pemilik. Mau orang Minang maupun orang di luar Minang, kalau cita rasanya sesuai, tentu diberikan lisensi. Seperti itu. Jadi tidak benar kalau lisensi itu rasis dan menghalang-halangi etnis lainnya. Seperti itu. Oke, Bang Andre, tapi ada kekhawatiran tidak kalau misalkan lisensi ini diterapkan oleh daerah-daerah lain, seperti kan kalau di Indonesia sendiri banyak makanan kayak makanan Sunda atau gudeg dari Jogja. Iya, seperti apa Bang Andre? Jadi lisensi ini muncul karena memang aspirasi masyarakat dan ini sudah jalan 3 tahun. Tidak ada permasalahan selama ini. Lisensi ini mulai dipermasalahkan karena ada kejadian di Cirebon yang bukan pelakunya pihak IKM. IKM tidak terlibat dan tidak tahu menahu kejadian di Cirebon. Tapi ya biasalah, mohon maaf, dengan segala hormat, apapun kejadian tentu ada bumbu-bumbunya. Nah, terlihat yang kita lihat sekarang setelah kejadian Cirebon selesai, bisa diselesaikan secara baik-baik. Lalu pihaknya paguyuban Rumah Makan Padang Cirebon sudah minta maaf, sekarang isunya dibelokkan kepada isu lisensi Ikatan Keluarga Minang. Padahal ini tidak ada hubungan sama sekali. Dan lisensi ini sudah berjalan 3 tahun dan aman-aman saja dan baik-baik saja. Ini sebatas cita rasa. Ada keinginan masyarakat yang ingin menikmati masakan Padang sesuai rasa keasliannya. Lalu ada aspirasi dari restoran Padang yang ingin diberikan lisensi supaya masyarakat tahu dan semuanya berjalan gratis dan tidak ada unsur rasis karena siapapun boleh dapatkan lisensi, baik orang asli Minang maupun orang di luar Minang. Yang penting cita rasa masakannya bisa terverifikasi.
Itu loh Mbak. Jadi sebatas itu. Jadi tidak ada ingin membatasi, tidak ada ingin niat rasis, dan ini sudah berjalan 3 tahun dan aman-aman saja. Dan harapan saya tentu media harus berperan aktif untuk menenangkan dan memberikan penjelasan yang lebih utuh ya, dan menyejukkan gitu. Karena memang tidak ada keinginan untuk rasis dan membatasi. Sekali lagi siapapun bisa mendapatkan lisensi ini, dan lisensi ini bisa didapatkan secara gratis dan tidak ada pembatasan ya. Etnis manapun boleh mendapatkan lisensi ini. Ini hanya sebatas cita Bang Andri, rasa. artinya ini sudah 3 tahun dilakukan dan juga semoga ini menjawab polemik-polemik dari masyarakat bahwa lisensi tersebut ini tidak diwajibkan dan juga tidak berbayar dan secara gratis. Bang Andri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih. Sekaligus Selamat menjawab siang. pertanyaan dari masyarakat. Sehat selalu.